Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kimas Sajjani Mahendra. Kali ini saya akan membawakan terkait soal ujian tengah semester dari Teknik Mesin Universitas Brawijaya untuk ulangan tengah semester ini tahun 2022 semester ganjil. Untuk soal yang ini adalah mata kuliah sistem kendali yang diampu oleh Profesor Rudi Sunoko pada mata kuliah sistem kendali kelas C. Langsung saja kita masuk ke nomor yang pertama, yaitu terkait penjelasan singkat mengenai permodalan sistem mekanik, sistem translasi. Pada poin A, di sini menjelaskan terkait sistem translasi itu apa. Sistem translasi ini adalah sistem mekanik translasi bergerak sepanjang garis lurus yang terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu yang pertama massa, yang kedua bekas, dan yang terakhir peredam. Sistem mekanik ini harus memenuhi hukum dasar, yaitu jumlah gaya harus sama dengan 0. Hal ini disebut hukum Newton, dan sering juga dijelaskan jumlah gaya yang dikenakan harus sama dengan jumlah gaya reaksinya. Jadi ketika kita memberikan sebuah gaya kepada suatu sistem atau mekanisme, maka sistem atau mekanismenya itu harus memberikan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya yang kita berikan, sehingga resultan gayanya itu sama dengan 0. Kemudian yang poin kedua, yang B, adalah terkait sistem pegas. Untuk ilustrasinya bisa dilihat di sini, di mana untuk simbol K di sini adalah konstanta pegas. Kemudian F ini adalah gaya yang diberikan, dan gaya yang ditimbulkan dari pegasnya ini. Untuk ini yang gaya F yang di atas ini adalah gaya yang kita berikan. Kemudian untuk delta X ini adalah jarak ketika kita sebelum memberikan gaya dan setelah kita memberikan gaya akan ada perubahan jarak. Untuk sistem pegas ini, gaya atau F ini diberikan searah sumbu X sepanjang delta X di sini, dan akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar F di sini ke arah yang berlawanan dengan gaya F yang diberikan. Di sini bisa dilihat F yang kita berikan ini mengarah ke kiri atau ke arah sumbu negatif. Untuk yang F reaksinya ke arah kanan atau ke arah sumbu positif. Sehingga kesimpulannya resultan yang gaya yang dihasilkan sama dengan 0. Ini secara garis besarnya sama maksudnya atau definisinya sama dengan sistem translasi yang di atas ini. Kemudian lanjut untuk yang poin C terkait sistem peredaman. Untuk ilustrasinya bisa dilihat di sini. Untuk simbol K yang ada di sini ini adalah konstanta pegas. Dari pegasnya ini adalah pegas. Kemudian F adalah gaya. Gaya ini ditimbulkan dari M atau massa ke bawah, atau kita bisa memberikan gaya eksternal untuk ditarik seperti ke bawah, ke arah sumbu Y negatif atau ke bawah. Kemudian X ini adalah jarak yang akan kita ukur ini dengan melalui sumbu Y. Ini sama halnya dengan delta X yang pada gambar sebelumnya. Kemudian B di sini adalah peredam. Peredam di sini itu pada umumnya kalau pada pegas ini berupa dashboard yang berisi minyak atau oli. Oke, pada sistem peredaman di sini ini konsep sistem mekanisnya tidak jauh berbeda dengan sistem pegas yang ada pada poin sebelumnya. Yang menjadi berbeda di sini adalah adanya B atau peredam yang biasanya pada penampakannya berupa dashboard berisi oli. Jadi di sini ada dashboardnya atau peredamnya, yang fungsinya ini untuk memberikan hambatan pada gaya yang akan diberikan pada sistem pegas, sehingga resultan gaya yang diberikan akan sama besarnya dengan gaya massa ditambah peredam dan konstanta pegas. Untuk ini bisa dinotasikan permodalannya dengan seperti ini, di mana ini adalah di ruas kiri ini adalah resultan gaya itu sama besarnya dengan penjumlahan dari gaya yang ditimbulkan massa, atau di sini gaya yang ditimbulkan oleh besar dari peredamnya atau B dashboardnya itu, dan penjumlahan dengan gaya dari konstanta pegasnya atau K di sini. Oke, selanjutnya yang nomor 2 terkait penjelasan singkat mengenai sistem mekanik analogi. Untuk yang poin pertama atau yang A adalah pemodalan sistem mekanik berdasarkan analogi listrik.
Dua sistem ini dikatakan analog satu sama lain apabila memenuhi dua kondisi, yang itu yang pertama, kedua sistem secara fisik berbeda. Secara fisik itu ya secara tampaknya, secara kelihatan oleh indera itu berbeda. Kemudian yang kedua itu pemodelan persamaan diferensial kedua sistem ini sama. Jadi dua sistem ini memiliki perbedaan matematika yang tersendiri, dan apabila kita istilahnya kita turunkan atau kita kita turunkan, itu bisa dikatakan dibandingkan itu sama besarnya atau sama kayak gitu. Sistem kelistrikan dan sistem mekanik adalah dua sistem yang berbeda secara fisik. Ini bisa udah masuk kepada kondisi yang pertama. Terdapat dua jenis analogi listrik dari sistem mekanik transisi, yaitu analogi tegangan gaya dan analogi arus gaya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke poin B, yaitu terkait pemodelan sistem mekanik berdasarkan analogi tegangan gaya. Ini sama halnya dengan yang pada nomor 1 yang tadi terkait pegas beredam. Dan dalam analogi tegangan gaya, persamaan matematik sistem mekanik transaksi dibandingkan dengan persamaan mesh sistem kelistrikan. Ini adalah mekanik transaksi. Untuk persamaan gaya setimbang sistem pada gambar di atas adalah secara matematisnya bisa diyakini yang resultan gayanya sama dengan gaya yang ditemukan massa, gaya yang ditemukan dashboard, dan gaya yang ditemukan oleh konstanta pegas ini dijumlahkan. Dimana apabila diturunkan itu hasilnya di FM ini atau gaya yang ditemukan massa ini adalah massa dikalikan turunan jarak terhadap waktu, turunan kedua kali d kuadrat x. Kemudian B di sini adalah gaya dari peredam, dimana ini ada turun pertama dari gaya jarak terhadap waktu dikalikan dengan konstanta pegas dikalikan jaraknya, seperti itu. Kemudian untuk pada sistem listrik kita bandingkan dengan sistem listrik rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor atau RLC dengan tegangan masukan yang diterapkan itu sebesar V di sini, dan arus yang mengalir itu sebesar I ampere. Untuk persamaan rangkaian sistem listrik rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor ini dituliskan seperti ini. Tegangan ini sama dengan R kali I, di mana besar R ini dikalikan dengan I, kemudian ditambah L atau besar dari I induktor dikalikan turunan arus diturunkan terhadap waktu ditambah 1 per C atau kapasitor ini, kemudian integral dari I terhadap dt gitu. Kemudian untuk yang poin C itu membandingkan sistem rotasi mekanik dengan sistem listrik. Ini membandingkan antara mekanik dan listrik ini analoginya dalam analogi tegangan torsi atau putaran. Persamaan matematik sistem mekanik rotasi ini dibandingkan dengan persamaan mesh dari sistem kelistrikan. Sistem mekanik rotasi ditunjukkan pada gambar berikut. Pada di bawah ini bisa dilihat ini sebuah silinder pecah yang diputar, ada gaya inersianya. Kemudian di sini ada torsinya, momen puntir atau torsinya, dan di sini ini adalah sudut putarnya, kayak gitu. Kemudian untuk pemodelan matematikanya atau persamaan torsi seimbangnya itu T sama dengan TC ditambah TB ditambah TK, dimana untuk dari TC ini dihasilkan dari turunan kedua dari sudut terhadap waktu, dan untuk TB ini turunan pertama dari theta atau besaran sudut terhadap waktu ditambah konstanta dikali tetanya. Sehingga kesimpulannya ini, persamaan di atas ini kita akan melakukan perbandingan antara sistem rotasi mekanik dan persamaan sistem listrik dari besaran analog, yaitu di mana sistem rotasi mekanik ini memiliki besaran torsi yang berbanding dengan tegangan atau volt kalau dalam sistem listrik, dan momen inersia atau joule ini berbanding dengan induktansi atau L. Kemudian koefisien kesekan rotasi atau B di sini ini berbanding dengan resistansi pada listrik atau R. Kemudian untuk sistem rotasi mekanik ini konstanta bekas torsional atau K-nya ini
berbanding terhadap kebalikan dari kapasitas atau 1/C pada sistem listrik. Dan perbedaan sudut ini berbanding dengan muatan, dan yang terakhir kecepatan sudut pada sistem rotasi mekanik ini berbanding dengan sistem listrik arus besar arus atau I. Kemudian yang nomor 3 ini terkait sebuah blok yang memiliki fungsi alih suatu komponen. Blok ini memiliki masukan tunggal dan keluaran tunggal. Blok berikut menunjukkan bahwa blok ini memiliki XS, ini XS sebagai masukan, kemudian YS sebagai keluaran di sini. Jadi XS ini masukan atau input, YS ini sebagai luaran atau outputnya, dan GS ini sebagai fungsi transfer atau fungsi alih yang di sini ini akan memproses XS sehingga menjadi YS. Di sini menjelaskan terkait X ini menyebabkan masukan sistem, GS itu adalah fungsi alih atau nama lain tadi fungsi transfer. Nah, fungsi transfer ini memproses masukan, dan YS ini sebagai keluaran atau hasil pemrosesan masukan yang tadi dilakukan oleh fungsi alih atau transfer. Untuk permodelannya dapat ditulis berikut untuk proses keseluruhan dari gambar ini, yaitu YS sama dengan XS kali GS, di mana YS ini adalah outputnya yang dihasilkan dikali sama dengan XS atau input dikalikan fungsi alihnya. Jadi XS ini terpengaruh oleh GS ini, hasilnya itu sama besarnya dengan YS, seperti itu. Kemudian yang nomor 4 itu terkait sistem kendali diagram blok aljabar. Jadi di sini lebih kompleks dari nomor 3 yang tadi. Blok yang terhubung secara paralel akan memiliki masukan yang sama. Dua buah balok berikut memiliki fungsi alih yaitu G1S. Nah, ini agak berbeda dengan sebelumnya karena yang tadi kan diagramnya itu lebih simpel sehingga fungsi alihnya hanya satu. Di sini dibagi menjadi dua, G1S di sini dan G2S di sini. Yang dihubungkan secara paralel. Ya, ini dihubungkan secara paralel seperti ini. Kemudian keluaran dua blok ini terhubung ke titik penjumlahan. Jadi setelah si XS ini diproses oleh fungsi alih atau fungsi transfer masing-masing, jadi XS ini masuk ke G1S dan XS ini masuk ke G2S, akan menghasilkan luaran masing-masing yaitu Y1S dan Y2S. Nah, Y1S ini dan Y2S ini dijumlahkan melalui titik penjumlahan. Di sini ada lambang plus dan akan menimbulkan satu luaran yang merupakan luaran ini gabungan dari atau jumlahan dari Y1S dan Y2S. Jadi secara matematikanya permodelan seperti ini. Untuk kombinasi ini akan didapatkan output YS ini sebagai YS. Nah, YS ini sama dengan Y1S plus Y2S. Nah, ini penjumlahan dari ini ditambah dengan ini. Di mana Y1S ini sama dengan G1S kali XS. Sama seperti konsep yang sebelumnya. Jadi Y1S ini apabila kita tutup yang di bawah ini, kita hanya memiliki XS di proses pada G1S akan menghasilkan Y1S. Jadi hasilnya Y1S ini hasil sama besarnya dengan G1S kali XS. Jadi ini dikali ini. Jadi sama konsepnya seperti yang sebelumnya. Dan sama juga pada yang Y2S, sama dengan G2S kali XS. Jadi ini dikali ini, hasilnya ini. Nah, untuk keduanya ini karena dia paralel ada dua jalur, jadi kita ada penjumlahan output di sini yaitu YS. YS ini sama dengan G1S XS ditambah G2S XS. Jadi ini sama dengan Y1S, ya ini G1S XS ini sama dengan Y1S, dan ini G2S kali XS ini sama dengan Y2S. Jadi bisa dituliskan ini YS ini YS ini yang ini Y1S dan ini Y2S. Atau ini bisa dituliskan lebih sederhananya itu karena ini XS-nya sama, jumlahnya istilahnya besarnya sama, transisinya satu, bisa dituliskan kurung kerawal ini di dalam G1S ditambah G2S dikalikan XS begitu. Nah, di diagram sistem listrik seperti ini, bukan listrik, sistem kendali seperti ini, diagramnya ini dapat dibandingkan dengan diagram yang lebih sederhana yang di bawah ini. Nah, ini sebenarnya sama, tidak jauh berbeda. Ini hanya penyederhanaan dari gambar yang diagram di atas ini.
Jadi penjelasan pemodelan ini salah satu luaran hasil fungsi alih pada diagram pertama dapat dituliskan dengan Y1S sama dengan SSK sama dengan dikali G1S. Begitu pula dengan pemodelan fungsi alih kedua. Ini kan sama kan sebenarnya, cuma karena dia beda di fungsi alihnya, jadi ini diganti 2. Dan luarannya seperti ini. Nah, dari luaran ini menunjukkan diagram yang seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi dan bisa dikatakan merupakan penyadaran dari diagram yang di atas. Nah, perbedaan tersebut dapat juga diwakilkan dengan diagram dari Visenana lagi yang ditunjukkan pada diagram kedua. Ini yang dapat dirumuskan bahwa YS sama dengan kurung kurawal G1S plus G2S dikalikan XS. Hal ini dikarenakan sistem paralel yang seragam, sehingga dapat diwakilkan dengan satu diagram alih di mana yang sebelumnya G1S dan G2S berdiri sendiri seperti ini, ya berdiri sendiri, tidak jadi satu seperti ini, dan akan dijumlahkan pada luaran masing-masing juga menjadi G1S plus G2S. Nah, ini dijadikan satu seperti ini, karena dia kan sama-sama fungsi alih kan ya, fungsi alih, dan dia memproses input atau masukan yang sama-sama XS, karena di sini inputnya hanya satu dan dia diparalel atau dipercabangkan ke dua diagram alihnya itu sama-sama XS gitu. Bukan ada 2 XS, kecuali dia ada XS ada 2, dia di sini berbeda, tidak bisa disederhanakan seperti ini, kayak gitu. Hingga diubah menjadi 1 G1S plus G2S, sehingga permodelannya ini menjadi YS sama dengan kurung kerawal G1S plus G2S dikali XS. Nah, kalau secara pemodel matematikanya itu secara sederhananya itu seperti konsep yang serupa, di mana A sama dengan B kali C ditambah D kali C. Nah, karena di sini besar C-nya itu sama, nah ini bisa dituliskan istilah C-nya dikeluarkan dan permodematikanya jadi C dikali B plus D seperti itu. Jadi karena dia inputannya hanya satu dan dia sama, tidak berbeda, hanya berbeda pada fungsi alih atau fungsi transfernya, jadi dia bisa ditambahkan di sini. Dan hasilnya Y1S, Y2S ini dijumlahkan karena Y1S ditambah Y2S sama dengan YS, jadi di sini hanya tuliskan YS saja. Jadi input diproses pada fungsi alih dan dihasilkan keluarannya sama kayak gitu. Ini lebih sederhananya seperti itu. Oke, hanya sudah mencapai nomor terakhir untuk terkait ujian tengah semester sistem kendali dari Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Saya harap untuk penjelasan materi kali ini bisa membantu teman-teman semua yang menonton video ini sehingga bisa bermanfaat. Bisa di-share juga videonya ke teman-teman apabila ada kendala atau pertanyaan yang sama dengan teman-teman juga. Oke, sekian, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga kepada Bapak Profesor Rudi Sunoko. Aku tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.